Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdina Muhammad alaihi wa alihi wasallam. Sebentar ini saya akan melakukan yaitu wawasan ya bagi yang percaya sumonggo, bagi yang tidak percaya ya sumonggo. Saya hanya menyarankan jangan sekali-kali percaya dengan uang gaib dan jangan percaya tentang penggandaan uang, karena banyak sekali yaitu tamu-tamu saya atau pasien-pasien saya datang itu minta tolong pada saya, yaitu tentang kenapa rezekinya seret. Setelah tamu-tamu saya atau pasien saya merasa sudah tertipu oleh semua ustadz, kiai atau paranormal yang bisa menggandakan uang. Begitu, sekali lagi bagi yang percaya itu jangan sekali-kali percaya tentang uang gaib atau penggandaan uang ya. Karena banyak sekali tamu dan pasien datang kepada saya mengatakan dia hidup terpuruk gara-gara dia terpengaruh dengan rayuan seseorang yang mengaku kiai, ustadz atau paranormal uang. Bahkan tamu-tamu saya yang kena uang mahar itu ada yang 5 juta, ada yang kena mahar diwajibkan oleh para penjahat yang mengaku ahli menggandakan uang, yaitu diminta ada yang 50 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar itu ada ya. Ini banyak sekali tamu-tamu saya yang saya simpan memori tentang dia ditipu. Contohnya saya ambil beberapa contoh tamu saya ya. Dulu tamu saya dari kota Blitar itu lewat mitos dia terpengaruh tanpa sepengetahuan suami dan keluarga, dia transfer mahal 5 juta, katanya rekeningnya bisa menjadi 500 juta. Ternyata dia tertipu ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan dengan syarat yaitu uborawe, bambu petok, kemudian itu benda-benda berpetuah yang lain ya, kemudian kebolandoh dan ubur rampe lagi atau sarana yaitu jinglet dan sebagainya. Itu katanya bisa untuk menggandakan uang dan bisa mendatangkan uang di dalam kota. Sudah hampir 25 tahun lah sampai sekarang. Itu di daerah Palur, Surakarta zaman dahulu. Tapi sekarang tidak tahu sekarang keadaan mereka gimana, saya nggak tahu. Kemudian ada yang tertipu oleh orang penjahat yang mengaku haji di daerah Klaten, itu juga ada, meminta uang mahar kepada tamu saya
ya. Dan kemudian ini saya ambil contoh yang baru beberapa bulan ya. Dia namanya Mbah Mul. Dia bertemu saya, bahkan sampai sekarang bagi siapa yang ingin ketemu dengan Mbah Mul itu yang tertipu atas penggandaan uang itu oleh dukun-dukun atau oleh kiai atau ustadz atau paranormal, mengakunya penjahat itu sebagai status yang muslim atau sok sakti, kan yaitu rumahnya digadekan, kemudian sapinya terjual, kemudian kerjaannya dia pertamanya lancar sebagai driver taksi ya, kemudian sampai sapi atau hewan ternak keluarganya dijual, dipaksa, bahkan sepeda motor juga, itu karena pengaruh rayuan dari penjahat-penjahat yang mengaku ustadz, kiai atau paranormal yang bisa menggandakan uang. Bahkan Mbah Mul bisa Anda saksikan di sekarang, kemarin itu sudah berapa tahun, bahkan istri anaknya pergi meninggalkan dia karena keterpurukan hidup. Dia ditipu oleh penjahat yang mengaku ustadz kiai yang ahli menggandakan uang ya. Jangan sekali-kali percaya tentang gandaan uang, jangan sekali-kali percaya dengan uangku, itu pesan saya. Kemudian saya ketemu Mbah Mul kemarin ya, hampir 5 hari. Dia ajak untuk menenangkan diri, malah dia mengajak saya di alas Krendo Wahono, alas yang sangat indahnya, alas yang hutan ya kalau alas di hutan, hutan yang sangat ganas karena banyak makhluk gaib dan sangat sakral. Bahkan sampai sekarang masih diuri-uri, yaitu oleh semua punggawa dan raja-raja kerajaan keraton, dan tidak sembarangan orang mengambil di tempat itu tanpa tahu tata cara tuntunannya. Karena alas Krendo Wahono adalah istilahnya zaman dahulu jalmo moro jalmo mati. Di tempat itu penghuni sangat kuat dan ganas. Dan Mbah Mul yang tertipu oleh penjahat-penjahat yang mengaku ustadz kiai itu mengajak saya ke situ untuk tirakat, yaitu dan di situ sudah saya upload yaitu di konten saya tentang dia, yaitu tirakat di alas Krendo Wahono. Dan saat ini dia hatinya tak tenang, tapi masih posisi kibar menjadi seorang mayeng atau gresek di kota Surakarta. Kasihan, dia korban dari orang-orang yang menipu penggandaan, percaya tentang uang gaib dan penggandaan uang. Banyak sekali, ribuan, berjuta menjadi korban dari akal-akal yang menggunakan ilmu ganda, ilmu digunakan oleh orang-orang penjahat itu untuk mengelabui, yaitu targetnya. Kemudian lagi, maaf ini agak gelap saya terangkan. Kemudian lagi sebelum Mbah Mul itu, kalau Mbah Mul gundul tadi ada orang Pluk Sragen ya, itu sampai sekarang terpuruk gara-gara tidak ada yang bertanggung jawab atas penggandaan uang. Dan yang lain-lain tamu banyak cerita-cerita penggandaan uang, bahkan korbannya berkali. Dan ini ada contoh lagi faktanya.
Dia orang Sragen juga, wanita ya. Panggilannya namanya Dewi. Kalau nama aslinya tidak boleh disebutkan karena dia malu. Mbak Dewi ini mempunyai bendara di daerah mana itu, dekat Sangiran. Kemarin ketemu dengan saya ya. Ketemu saya itu bercerita, Ki, saya sudah beberapa tahun ini terpuruk karena saya tertipu tentang penggandaan uang. Bahkan hutang saya miliaran, tanah, lahan, sawah punyaku terjual. Bahkan tanah sawah milik saudaraku warisan saya pinjam terjual hampir miliaran. Saya tertipu oleh penjahat yang mengaku kiai ustadz di pondok pesantren dan dari beberapa tempat. Awalnya dia terpunya bukan uang, yaitu tertipunya di rumahnya katanya ada yaitu 2 peti emas goib di pekarangan dia. Akhirnya dia dipengaruhi oleh beberapa penjahat itu yang mengaku kiai ustadz itu tadi, beberapa itu dan dari Kudus, dari Jogoro, dari mana-mana itu. Sampai sekarang mintanya kepada Bu Dewi, dia masuk, dia akan sujud. Kemudian saya lanjutkan dari kisah nyatanya. Dia sebelumnya itu bisnis kulit ya. Kulit itu dijadikan sebagai tas, sepatu yang orisinil. Itu zona itu ada 13 toko ya, di sekitar Jakarta dan banyak sekali daerah-daerah yang orisinil. Bahkan setiap harinya dia itu pegang 10 juta, 20 juta udah biasa. Dia hidup bahagia dengan suami dan anak 2. Tapi karena pengaruh itu, katanya di rumah itu ada 2 emas, bahkan dipanggil kiai, ustadz dan abah katanya gitu. Katanya ada gini. Nah, sebelum kenal saya, Bu Dewi ini nama samaran ya, tapi orangnya dia orang Sragen dekat Jirang. Bu Dewi ini ternyata sebelum kenal saya, dia itu hampir 1 tahun lebih dibawa oleh orang yang bernama Totok Sugianto. Itu orang Punong Pacitan yang mengaku kiai, bisa menggandakan uang. Sampai 1 tahun lebih itu diajak jalan-jalan di pinggir jalan, kere, makan seadanya ya. Keren, sangat terpuruk, sangat kurus, kasihan. Dari hidup mewah, kecupan, sampai dia tidur di pinggir jalan. Kemudian ke kayangan, ke tempat-tempat mengaku kiai, yaitu nama Totok Sugianto dari Punong ya. Bahkan Totok Sugianto sampai sekarang itu hidup di sekitar terminal Solo ya, sebagai gelandangan, pengangguran. Mungkin untuk makan mungkin dia suka jambret atau apa, saya nggak tahu ya. Itu saya tuntut poin dari kota Surakarta banyak sekali gelandangan ya, tidur di pinggir emperan toko. Dia tidak bisa lari dan tidak bisa lepas dari Totok Sugianto itu, mengaku kiai atau dukun itu. Kemudian dari situ mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan saya dengan dia, tidak saja. Kemudian Dewi alasan sakit bisa ke Sragen, dan dari Sragen itu terburukan karena saya angkat. Jangan sekali-kali kembali ke jalan gelandangan. Sehingga wanita yang membawa jati diri seorang ibu karena punya anak, bahkan suamimu meninggalkan kamu Dewi saat itu.
Bu Dewi, kemarin sampai saya gembleng dengan dirimu karena dia selama 1 tahun lebih diancam oleh kiai atau yang mengaku dukun nama Totok Sugianto, orang Gunung Pacitan ya. Itu diancam jika dia lari dari gelam dia acara penggandaan, diancam dengan disantet Banaspati, Prisdamut dan sebagainya. Karena wanita Bu Dewi ketakutan. Ya. Maka dari itu dia saya geleng supaya keimanan kuat, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan takut kepada santet ya. Karena kamu wanita yang tertindas dan ditipu oleh Toto Sugianto. Di samping itu sebelumnya sudah tertipu oleh orang-orang yang mengaku kiai ustadz dari pondok pesantren tentang emas peti di Pekalongan. Setelah saya deteksi di situ, bahkan saya membaca surat Yasin 41 kali ya, di rumahnya itu, yaitu tengah malam sampai waktu mustajabah saya lakukan. Saya wirid surat Yasin 41 kali, saya bakar kemenyan dupa untuk merangsang goib-goib di situ. Saya tidak beranjak di tempat duduk. Ternyata emas peti itu hanya fata morgan, jadi penipuan semata, sehingga terpuruk. Bahkan Bu Dewi ini kemarin disuruh puasa tidak makan mulai 7 malam. Dan dia itu hanya ambisi untuk mendapatkan emas itu. Setelah kenal saya, ternyata itu fata morgana dan orang-orang penjahat itulah yang sangat kejam. Padahal kalau di rumah Bu Dewi otomatis kan ngopeni, memberi makan, minum, rokok dan sebagainya. Ya, itu selama hampir 2 tahun lebih mungkin. Nah, setelah kenal saya, setelah deteksi ternyata dan semoga dia secepatnya bisa kembali dengan suaminya. Tapi suaminya tidak mungkin kembali karena suami Bu Dewi sudah punya istri lagi ya, dan anak Bu Dewi kuliah yang wanita dan yang laki masih diserahkan dengan dia saat ini. Sangat kasihan Bu Dewi terlilit hutang hampir miliaran rupiah, terjual tanahnya, sawahnya itu gara-gara untuk mahar tentang penggandaan uang. Penggandaan uang. Jangan sekali-kali jangan percaya tentang uang goib dan penggandaan uang. Ya. Banyak sekali tamu-tamu saya itu baru saya ambil suruh. Ya, jangan sekali. Apalagi semua murid-murid saya yang tersebar di Nusantara, jangan sekali-kali melakukan penipuan tentang uang goib dan penggandaan uang. Jangan. Karena apa? Kalau secara logika dihubungkan dengan ilmu kegoiban, kesadaran goib, memang banyak orang-orang yang ahli menyedot, menarik benda pusaka dari alam goib menjadi nyata. Dari pohon, dari tanah, dari batu bisa nyata menjadi benda pusaka. Ya. Bahkan saya sendiri, ya, saya pernah melakukan untuk membuktikan apakah memang benar adanya. Waktu saya di sekitar Mantren, yaitu Gunung Limo, Pacitan, itu hampir 25 tahun yang lalu, yaitu ada seorang kiai dua, yaitu Kiai Yono, kemudian Kiai dua, yaitu Kiai Yono, kemudian Mbah Mul, Pak Haji, saya ada 7 orang. Saya membawa mobil ke sana, narik benda-benda pusaka di daerah Mantren, yaitu Gunung Limo. Memang semua keluar, ada yang keluar yaitu Jangkung Nogro Sosro kecil Tuluk 3 itu
kemudian pendapat. Tapi setelah maaf ini gangguan, kemudian ada emas tangan selebar korek, tapi TV itu emas, kemudian kita stamp ya, itu hasil menarik dari semua. Tapi saya tidak suka memelihara itu di bawah saya itu. Sampai sekarang saya nggak tahu ceritanya, kan sudah 25 tahun. Dari hubungan itu, emas itu untuk saya ambil contoh. Emas itu dibawa ke Solo, ditimbang, belum ditimbang aja orang-orang, ternyata emas di alam goib kalau keluar tidak emas murni tadi. Jadi berubah, seperti halnya uang di alam goib memang ada ya. Saya yakin Ainul Kul yakin di alam goib memang ada ya. Saya yakin Ainul Kul yakin di alam goib itu ada uang goib. Tapi kalau dikeluarkan di alam dunia, dia tidak akan berubah sebagai uang yang asli seperti kita, seperti keluaran dari Bank Indonesia. Dolar ya tidak seperti dolar asli dari bank yang mengeluarkan uang. Jadi kalau uang umpamanya uang 100.000 di alam goib, keluar di alam nyata itu berubah dengan kertas. Dengan teman-teman 6 tahun tadi itu setelah keluar ke dunia ditimbangkan ke timbangan tukang itu tidak jelas. Jadi sekali itulah pengalamannya. Jadi intinya benda yang ada di alam goib kalau keluar alam dunia itu yang kita contohkan emas dari alam goib keluar ke alam dunia tidak akan menjadi emas murni. Uang 100.000, 50.000 dan lain-lain di alam goib ada, tapi keluar kalau itu bukan uang asli bikinan BI. Itu yang saya alami. Untuk bagi semua yang percaya semoga, bagi yang tidak percaya semoga. Saya hanya menyampaikan fakta kisah tentang tamu-tamu saya yang sudah menjadi korban, dan saya tuntun untuk menjadi orang yang bijaksana, percaya bahwa rezeki itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya orang-orang yang baik, penjahat pun dikasih rezeki ya. Yang penting kita dilambai dua. Kalau kita usaha kerja apa saja tidak dilambai dosa, tidak akan adanya rezeki terkosongan barang. Bahasa Indonesia, tidak ada rezeki yang tidak diduga-duga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi saya pesan, jangan percaya tentang uang goib dan penggandaan uang. Wala haula wala quwwata illa billah. Salam rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.